Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Amalan Akhirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat channel Amalan Akhirat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah, tak ada satupun manusia yang bersih dari salah. Kita semua adalah makhluk yang mudah tergelincir dalam dosa, baik disadari maupun tidak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah Tuhan yang murka tanpa kasih. Dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, yang maha pengampun bagi hamba-hamba yang kembali kepadanya. Allah berfirman, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, maha penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat ini adalah panggilan lembut dari Allah, seakan dia berkata kepada hambanya, "Wahai anakku, meski engkau tenggelam dalam dosa, jangan berpaling dariku. Datanglah, aku masih menunggumu untuk kembali." Rasulullah, makhluk paling suci dan dicintai Allah yang telah dijamin surga, masih juga beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Dalam hadis sahih beliau bersabda, "Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa Nabi yang maksum terjaga dari dosa tetap beristighfar? Para ulama menjelaskan itu karena istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa, tapi juga untuk meningkatkan derajat ruhani, menyucikan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah. Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, taubat bukan hanya meninggalkan dosa, tapi berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Para sahabat, Al-Fakir mengajak kepada para sahabat, mari selesai daripada salat asar, jangan tinggalkan beristighfar 70 kali. Dengan kalimat istighfar pendek yang akan kami sampaikan. Sungguh sesiapa yang beristighfar 70 kali pada waktu sore, pada waktu selesai asar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya selama 70 tahun. Dalam riwayat dari Anas bin Malik dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Rasulullah menjawab, "La taghdab, janganlah suka marah." Maka lelaki itu berkata, "Bagaimana jika aku tidak mampu menahan amarah? Apa yang harus aku lakukan, wahai Rasulullah?" Maka Nabi SAW menjawab, "Bacalah istighfar sebanyak 70 kali setelah salat asar setiap hari, maka Allah akan mengampuni dosamu selama 70 tahun." Masya Allah para sahabat, dengan kita beristighfar 70 kali pada waktu sore, maka 70 tahun dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Sampai-sampai satu amalan ringan, istighfar 70 kali setelah asar, bisa menghapus dosa bertahun-tahun, bahkan mengalir pahala kepada ibu dan keluarga. Waktu setelah asar bukan waktu yang biasa. Itu adalah waktu sakral saat malaikat mengganti tugas. Para malaikat malam naik dan para malaikat siang turun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya amal yang dilakukan di waktu itu dicatat oleh dua kelompok malaikat sekaligus. Maka siapa yang beristighfar pada waktu pergantian malaikat itu seolah berkata di hadapan keduanya, "Saksikanlah aku bertaubat kepada Allah sebelum malamku dimulai." Lalu istighfar seperti apa yang bisa kita baca nanti setelah salat asar 70 kali? Ada kalimat istighfar yang diajarkan para wali Allah. Istighfar ini memohon kepada Allah agar mengampuni dosa besar kita. yakni bunyinya astaghfirullahal azim min kulli dzanbin azim.
Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dari setiap dosa-dosa besar. Bacalah 70 kali setelah sholat asar agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, baik kecil maupun besar. Allah menjanjikan banyak keberkahan bagi hamba yang beristighfar. Dalam surat Nuh ayat 10-12 disebutkan, "Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat atasmu, membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan sungai-sungai untukmu." Lihatlah betapa istighfar bukan hanya penghapus dosa, tetapi juga mendatangkan rahmat, rezeki, dan keberkahan dari segala arah. Sedangkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar di rumahmu, di jalanmu, di pasarmu, di majelismu, karena kamu tidak tahu kapan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam mengatakan, tidak ada dosa yang dapat menghalangimu dari Allah kecuali engkau berhenti beristighfar. Artinya selama lisanmu masih basah dengan istighfar, pintu ampunan tidak akan tertutup. Dan bagi seorang salik, istighfar adalah nafas ruhani, tanda bahwa hatinya masih hidup dan sadar akan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para sahabat channel Amalan Akhirat, mari sempatkan 70 kali saja setelah sholat asar.